Welcome to Jalan-Jalan Santuy. What's up? Oh ya. Welcome to Jalan-Jalan Santuy. Nah guys, saat ini gue pengen nyari gitu tempat wisata yang adem gitu, yang banyak yang gak banyak orang gitu ya. Kan karena pandemi gini juga kan ngeri juga ya, kayak buat jalan-jalan tapi banyak orang gitu. Nah gue mau mencari tempat wisata yang bener-bener sepi gitu orangnya, yang jarang ada pengunjungnya, tapi enak ditempatin, tapi enak buat kayak kita relaksin otak gitu. Nah makanya ikutin gue terus ya sama teman-teman gue buat cari tempat wisata-wisata lainnya gitu. Oke, stay tune. Oh iya, jangan lupa tetap naati protokol kesehatan, memakai masker. Gue juga udah pakai masker dan gue juga udah vaksin sih. Gue juga udah vaksin. Oke, bye bye. Jaga kesehatan Anda. Oke. Setelah memasuki tol, waktu yang ditempuh dari pintu masuk tol sampai keluar tol hanya memakan waktu 10-15 menit saja loh, jika perjalanan lancar tanpa hambatan. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk Sobat Bekasi maupun Jakarta, cobain jalan-jalan santai ke Taman Mini Indonesia Indah yang berlokasi di Jakarta Timur. Kita masuk terowongan guys. Dikit lagi kita akan sampai ke Taman Mini Indonesia Indah. Dia udah di spill. Oh iya lupa. Ikutin kita mana guys? Iya gue. Iya lupa guys. Masuk bayar PT-PT apa gimana? PT-PT lah. PT lah. Jadi Santai. naruh berapa G? Nih, Ntar digantiin gitu atau gimana? berapa sih masuknya? Rp20.000 mobil. Satu orangnya 20.000 ya. Satu orang 20.000. Berarti kita 40. 25 lah. Oh semuanya. 80 ya semuanya. Ya dihitung tuh. Jadi Ada tampungannya. Nah, syarat lah batas usia. Tuh kan harus pakai pelindung hidung. Menurut kayak gitu. Ah, itu karyawan. Kan kebanyakan. Bapak. izin Selamat siang. berapa orang? Ada 4. 4 orang. Jadi 100.000 sama kendaraan, maaf ya. Ini 100.000 Pak, sama kendaraan Pak. Iya. Baik. Ini nih. Itu ada. Ini nih. Ntar. Iya deh. Bentar ya, Mas. Ya. Iya. Gantian mau kita duitnya. Lalu. Biar kata bayar aja. Matiin dulu ya. Oke, makasih. Makasih ya Pak. Yuk. Kakak-kakaknya cantik anjir. Halo guys. Kita ada di mana nih, Ar? Emang di mana dah? Gue juga nggak tahu di mana. Tebak kita di mana yo? Tuh. Monas. Nah, Tadi. apakah kita di Monas? Ada Monasnya juga. Monasco. Monasco. Monas. Dan ini ada keluarga juga. Pokoknya tempat ini tuh bisa all in guys. Bisa bersama keluarga, Iya. teman, sahabat, pacar kalian, ajak ayo ke sini. Lu mau di sini dulu kan? Sambil Tadi yang ada matanya. mengenal budaya dari masing-masing daerah. Yaitu banyak rumah-rumah adat guys di sini. Lu ada mataharinya. Di sini dong berarti. Dapat dulu ya guys ya.
Kita mau parkir guys. Ini dia pilot kita hari ini, Arya Maul. Panggilan biasa siapa? Bang Maul. WhatsApp. Bang Maul lagi ini juga guys. Udah, udah. Jadi tunggu kelanjutan dari kita ya guys. Iya guys. What's up? Oh Aduh, kira nyampe juga nih guys kita guys. Akhirnya kita udah sampai nih Taman Mini. Banyak pohon-pohon guys di sini guys. Seru banget pokoknya deh. Adem, gak ada banyak orang. Yang itu yang gue mau. Gak ada banyak orang. Karena seru aja gitu kalau gak ada banyak orang gitu, kayak ya kan pandemi gini juga kan ngeri juga ya kayak buat banyak orang gitu. Oke guys. Nih, temen gue ngapain guys? Kita lihat guys. Oke. Oh ini, oh sebuah. Ini apa nih guys? Ini petanya guys. Oh petanya. Sini coba lihat. Karena banyaknya tempat di destinasi tersebut, tentunya disuguhkan peta agar kita mau kemana saja dan tentunya tidak kebingungan. Peta tersebut berada di tempat pertama kita singgah, yaitu parkiran. Jadi di Taman Mini ini banyak sekali destinasi wisata nih guys. Gak cuman kayak satu atau dua doang, tapi ini bisa sampai 5 lebih tempat wisata yang bisa ditempatin gitu nih. Salah satunya nih, kereta gantung. Dia bisa ada, mungkin bisa 4 orang atau 2 orang kali ya satu kereta itu. Terus juga biayanya per orang bisa 50.000. Jadi buat para pacar atau keluarga bisa lah buat naik ini gitu. Terus bawahnya juga ada tempat-tempat makanan gitu buat kalau lapar gitu ya atau haus gitu, bisa langsung ke bawah buat mencari makan gitu. Oke guys, nah bisa kita lihat ini. Nih guys, di situ ada tempat parkir. Di sini ada panggung Candi Bentar yang berasal dari Bali. Indah bukan tempat ini? Tempat ini biasa ditempati dengan ada event-event gitu. Kalau misalnya hari-hari weekend, Sabtu Minggu itu pasti di sini ramai banget. Banyak yang kayak ada penari-penari atau barongsai gitu pasti ada tuh di sini tuh, ramai banget. Nah, candi ini terkenal, pasti Bali terkenal dengan candi-candinya ya gak sih? Keren gitu, kayak ya pokoknya Bali banget gitu. Ya gak sih? Ya kan? Nah, ikutin terus yuk. Nih guys, di belakang gua ada permainan tradisional yang dari Aceh. Yang biasanya orang tahu tuh permainan ini ada permainan jungkat-jungkit. Tapi kalau dari Acehnya sendiri itu namanya
jengki. Yang mainannya tuh biasanya tuh tau gak sih yang di zaman TK itu yang ada 2 orang jekat-jekat gini, kalau yang beratnya ke sini, ini ke sini. Kita pasti tahu kan guys. Nih, gue contohin cara permainannya itu seperti apa nih. Biasanya kan ada orang di sini nih ya. Pasti yang mainnya tuh 2 orang, gak mungkin sendiri. Gak mungkin jalan kalau sendiri juga. Tinggal panggil satu. Har. Nih, Kenapa? lu tau kan permainan ini? Tahu? Tahu pasti lu pernah TK main ini. Iya dong. Pernah. Kan gue TK. Iya. Ayo. Coba. Oh, kalau zaman sekarang itu dia terbuat dari besi ya, beda. Kalau dulu itu dari kayu kayak gini. Iya. Nah, jadi kalau cara mainnya tuh satu orang di situ, ya kan? Satu orang lagi di sini. Ntar dia bakal naik, satu turun kayak gini dia. Kayak apa? Timbangan, kayak timbangan. Satu di atas, satu di bawah. Dia mainnya gitu doang. Tapi sorry ya guys. Itu Nggak nggak boleh. bisa digunakan karena ya ini jarang juga ya. Iya, nggak boleh dinaikin. Jadi kalau misalkan ke tempat-tempat sejarah, inget nih ya, kalau ke tempat sejarah nggak boleh untuk naikin. Kalau misalkan ada tulisan dilarang, duduki. Ya dilarang, jangan dilakuin, dudukin. Ingat, oke? Nah, sekarang gue ditemenin teman gue nih, Arya Maulana. Nah, di belakang gue nih ada pesawat yang dari sumbangan dari rakyat Aceh. Mungkin temen gue lebih tahu aslinya nih. Sebenarnya sih, gue nggak tahu. Cuman gue tahu mungkin garis besarnya aja ya. Jadi dulu itu rakyat Aceh menyumbangkan, dia berkumpul nih untuk menyumbangkan sebuah emas. Nah, dari sumbangan itu tuh yang paling berpengaruh itu ada Tengku Muhammad Daud. Nah, dia itu juga berpengaruh untuk berkontribusi untuk mengumpulkan sebuah dana. Dana itu berupa emas. Sampai rakyat-rakyat kecil pun dia juga berpengaruh untuk mengumpulkan 20 kg emas. Nah, itu juga mengumpulkannya nggak begitu lama. Nah, setelah udah terkumpul 20 kg emas, rakyat Aceh mendapatkan pesawat ini. Nah, yang namanya RI-001 untuk di negara Indonesia ini. Sekarang kita pindah tempat nih. Yang awalnya tadi di Sumatera Utara, sekarang ada di Kalimantan Tengah. Indah sekali gak sih tempatnya? Rumah yang terlihat dengan banyak kayu-kayu yang terbuat dari kayu-kayu seperti itu langka udah sekarang. Sekarang tuh rata-rata ya semen, bangunan. Mungkin ini termasuk mungkin teman-teman gue bisa lebih tahu jauh tentang rumah tersebut ini, rumah tradisional asal Kalimantan ini. Ayo kita samperin dulu guys. Nih, kenalin nama temen gue nih, Asnan. Nama gue Asnan dan di samping gue ada Jeffrey. Mungkin kalian tahu tempat rumah ini asalnya seperti apa? Nah, jadi rumah betang ini asalnya dari Kalimantan Tengah. Ini adalah peninggalan dari suku Dayak. Jadi bisa kalian lihat dari ujung sampai ujung itu rumahnya itu panjang. Nah, panjangnya itu lebih dari 100 meter sih. Itu mungkin temen gue bisa nambah. Nah, selain ada rumah, ada juga kesenian yang dimiliki oleh dari daerah tersebut, Kalimantan Tengah ini. Nah, salah satu ini Sapundu namanya. Sapundu itu apa tuh? Nah, Sapundu itu jadi seni ukir yang dibuat menyerupai orang, tetapi ada motif-motif ukiran tersendirinya. Nah, itu terdapat di Gimana tuh? Di dalam. Cuman karena lagi sedang perbaikan dan terdapat banyak tulisan tidak boleh dilewati, maka dari itu kita hanya boleh di depan rumah tersebut saja. Jadi masih banyak sih sebenarnya dari seni-seni yang lainnya yang dari Kalimantan Tengah. Segitu saja. Baik. Keren-keren kan temen gue? Beda, ikutin keseruan kita yang lainnya ya. Dah. Ayo. Capek gak sih kalian?
capek. Capek dong tentunya. Tahu ya. Tapi ada serunya juga sih karena kita bisa ini apa melihat sejarah terus Capeknya terbayarkan ya guys. Kita juga tahu apa budaya-budaya setiap provinsi kan. Kan belum tentu tuh kayak anak muda sekarang tuh kan apa sih yang kayak tradisional itu kan kurang gitu ya. kurang peminatannya kurang lah ya. Dan jarang diketahui juga. Hmm. Dan menurut gua nih Taman Mini Indonesia ini bisa sebagai perwakilan salah satu destinasi yang bisa mengajarkan kita tentang berbagai macam budaya dari setiap daerahnya. Jadi kalau ke sini tuh kita bisa kayak senang-senang dengan keluarga, juga bisa dapat ilmu dari setiap tempat sini karena sejarahnya emang banyak banget di sini. Kita jadi bisa tahu rumah-rumah budaya itu kayak gimana setiap provinsi. Penting gak sih ya kesini untuk zaman sekarang gitu? Kalau untuk zaman sekarang sih menurut gua penting. Karena apalagi kalau misalkan kita berkeluarga, kita ngajarin anak-anak kecil, misalnya kita punya adik anak kecil, nah dia itu nggak tahu sejarah, dia cuma tahu dari buku-buku doang, dari foto. Nah kita ajak ke sini untuk bisa melihat secara langsung, itu lebih bagus sebenarnya kalau kayak gitu. Jadi anak itu jadi lebih lebih tertarik mungkin siapa tahu aja ntar bakal jadi cita-cita dia untuk melukis-lukis tempat-tempat daerah gitu, atau belajar-belajar menarik tentang ilmu-ilmu terdahulu. Jadi bisa kayak sambil belajar sambil bermain, bener gak ya? Bener. Bisa juga nih, ada layangan habis beli tadi, goceng. Murah kok di sini. Dan di sini juga sebenarnya sih masih banyak destinasi yang lainnya. Cuman dikarenakan mungkin baru mulai bukanya TMI tersebut, maka masih banyak yang perbaikan dan masih banyak juga yang masih belum buka. Oh iya, ingat kalau misalkan kesini patuhi protokol kesehatan ya. Di mana-mana juga udah ada tersedia cuci tangan juga kok, pakai masker, menjaga jarak juga. Iya. Iya kan? Iya. Iya dong. Dan tentunya kalian harus sudah vaksin juga ya. Sama swab. Karena kan kita sebelum dari sini kita udah swab duluan. Hasilnya apa boy? Negatif lah. Ya kali positif. Gak bakal boleh gua kesini. Panik gak? Panik. Intinya jangan melanggar peraturan ya. Yang tidak boleh dimasuki jangan dimasuki, dan tetap mematuhi. Benar. Ikuti aja, kan ada tulisan pelang-pelang dilarang duduki, dilarang memasuki gitu. Dan ada beberapa tempat yang tidak boleh diinjak dengan alas kaki, dan kita tuh benar-benar harus baca. Di setiap daerah tuh punya keunikannya masing-masing. Mungkin tuh dari kebersihan juga kali ya. Iya, kebersihan juga sih. Karena emang susah sih kalau ngerawat tempat-tempat kayak gitu. Itu kan mungkin kayak dari kayu kan rapuh gitu kan, belum tentu kita kayak bisa nginjek atau main gitu kan belum tentu. Nah, maka dari itu kita harus menjaga destinasi tersebut, dan jangan dirusak ya. Seperti ada permainan adat ya, seperti jungka-jungkit tadi, itu tidak boleh dinaiki. Teman-teman harus tahu itu. Dan apa ya? Jadi kalau misalkan tadi kan jungkit kan yang namanya tadi apa, dari Aceh ya? Iya. Nah, dari jungkit. Jadi walaupun itu permainan, kita nggak bisa naikin sembarangan dong. Itu karena emang udah bukan permainan di era sekarang. Itu emang udah cuman jadi sebagai kenangan aja. Kita supaya tahu kalau itu tuh bukan zaman sekarang doang, itu permainan itu ternyata udah dari dulu jungkit itu. Nah ya, kalau menurut Jeffy kayak banyak wisata rumah adat kayak gini tuh penting gak sih? penting sih menurut gua, karena kita bisa tahu sejarah ada dan kita bisa kayak beristirahat kalau istirahat capek gitu ya. Terus lagi kita juga bisa mengetahui sejarah kayak rumah adat gitu. Gua itu Kalau menurut saya pribadi, di zaman sekarang ini penting banget nih. Malah Indonesia itu harus banyak tempat bersejarah seperti ini untuk mewakilkan tempat ini nih, untuk mewakilkan
Kat. Kan, enggak. Emang Aslan suka kayak gitu. Ngomongnya nggak jelas, ngangong. Maksud saya tuh tempat ini kayak gini tuh bisa sebagai pembelajaran gitu bagi orang-orang sekarang yang belum tentu menyukai sejarah, dan siapa tahu tempat seperti ini bisa sebagai lahan untuk para orang-orang yang nggak mau belajar sejarah gitu, karena sembari liburan dan dimasukkan ilmu-ilmu tersebut, dan mungkin bisa mengerti dari penggambaran-penggambaran yang ada di destinasi tersebut. Tapi kan untuk kayak anak muda sekarang tuh jarang banget yang kesini kan. Pasti lihat nih pada keluarga, pada anak-anak ke balita-balita. Menurut Arya gimana tuh kalau misalnya pemuda yang mau kesini? Kalau menurut saya pemuda yang mau kesini ya nggak masalah juga, cuman emang jarang, cuman ya nggak masalah juga karena emang bagus juga kok buat tempat nongkrong juga, buat istirahat, Aman buat lah ya. ngopi-ngopi. Iya, aman. Sebenarnya bagus ya di sini juga. Enak karena Ya, emang banyak kan pohon banyak juga. pohon-pohon, iya. Tempat buat Cuman- tempat duduk, pacaran juga banyak tahu di situ tadi. Oh iya, yang mempunyai anak jangan takut, karena di daerah sini sudah menyiapkan Layangan, permainan anak-anak seperti pesawat, ada layangan dan pesawatan. yang kalian lihat ada balon-balon udara, balon ini apa? mainan. balon Balon sabun. tembakan balon udara sabun. gede atuh. sorry, saya lupa. Cuman disayangkan banget gak sih kayak apa? Tempat kayak gini masih sepi. Iya, masih sepi gitu. Enggak mungkin karena hari biasa. Terus abis dari karena Pandemi juga pandemi ya, sebelumnya kan juga. emang karena pandemi. Terus orang juga udah malas kali ya keluar ya. Ternyata kemalasan kita dan saat kita datang ke sini itu dipecahkan, karena ternyata masih banyak tempat yang menarik yang Iya. mungkin dari teman-teman kita tuh belum tahu sama sekali tempat itu tuh. Mungkin kalau ini kalau disarankan kesini untuk hari weekend gak sih? Iya. Banyak-banyak acara itu. Usahain datang sini tuh di weekend, karena di weekend tuh banyak ada kayak tadi apa namanya yang dari Panggung. Padang ya, Panggung, ada itu panggung. bisa panggung juga. ya dipakai untuk foto prewedding, yang untuk Banyak. nikahan. Banyak event ya di sini, Pak. Iya. Kayak ada barongsai mungkin bisa gitu. Iya, tadi ada di tempat itu. Penari-penari ya gak sih? Tadi ada kita lihat sempat melihat. Iya, tadi ada menari Pelatih daerah penari gitu. daerah. Dia lagi latihan untuk di setiap apa sih namanya tempat ituannya. Nah, di setiap anjungan itu ada orang latihan tadi sore, dia biasanya jam 4 sore udah mulai latihan kalau hari biasa weekday. Biasanya kayaknya itu latihan untuk nari apa setiap anjungan daerah tuh beda-beda tariannya. Sini kurang lebih ada 30-an rumah adat ya gak sih? Ada banyak banyak banget. Lebih banyak. Apalagi kalau misalkan yang belum pernah naik kereta gantung, ada juga Iya. kereta gantung di situ. Bagus, ada pas ketika naik kereta gantung, di bawah ada kelihatan pulau Kelihatan Indonesia. semua. Iya, kelihatan Oh semua iya. dari sekitaran. Ada Pulau danau yang yang berbentuk apa? Indonesia. Ada danau yang dimana pulau-pulau Indonesia tersebut tergambarkan. Iya, dari kereta gantung tersebut. Jadi kalau kita di atas kereta gantung nih, kalau kita lihat ke bawah, jatuh. Enggak. Kita bisa Jatuh. ngelihat Indonesia gak sih? Nah, iya. Nah, Iya. Oh, berarti menarik banget ya. di sini menarik ya. banget iya. Bagus. Menarik banget sih pasti. Ya untuk anak-anak muda mungkin coba untuk kesini ya. Tapi ada yang tutup juga tadi. Nah tuh, museum telekomunikasi nggak tahu tutup kenapa. Iya mungkin itu yang menurut gue disayangkan tuh itu tuh. Telekomunikasi itu apa sih? Tentang Telkom. telepon Telepon zaman dulu. Iya, telepon Elektrik zaman zaman dulu. dulu kayaknya. Mungkin telepon zaman dulu. Sangat disayangkan banget ya, iya gak sih? Kayak aturan tuh di sini tuh dirawat dengan benar-benar, karena tempat-tempat yang kayak gini tuh jarang ada di Indonesia. mungkin karena apa ya? Mungkin karena bukan karena nggak terawat, karena emang udah mulai sepi kali ya. Sepi pengunjung bisa Iya, jadi, sepi bisa jadi pengunjung. tuh salah satu faktor penyebabnya. Tapi enggak sih emang dari tahun dulu emang Rame. kurang rame menurut Emang gue. kurang rame. Kurang rame. Mungkin kayak dari pas SMP itu tahun 2016-15 itu masih rame. Cuma kalau udah 17-18 kayak udah sepi deh ini. Gue terakhir soalnya SD naik bis tour. Gue juga nggak inget apa-apa. Ingetnya Iya. cuman keong mas. Disayangkan sekali itu yang sepinya itu di sini. Kurang peminatan. Kalau untuk sarannya biar pada peminatan ke sini apa? Biar pada banyak yang datang ke sini tuh. Kayak gimana sarannya? Menurut saya pribadi sih, mungkin pemerintah bisa lebih mengembangkan dengan menggabungkan
item modern ke tradisionalnya. Oh, Mungkin iya. untuk lebih menarik ya guys. Oh mungkin kayak ada bagian tradisional, ada yang modernnya. Nah, Kayak misalkan tempat nongkrong untuk zaman sekarang kan zaman sekarang lebih sukanya nongkrong. iya. Kalau dulu Nggak mungkin suka di pos belajar. ronda, iya gak sih? Iya. Di pos ronda. Di mana-mana ada tempat Begadang, tongkrongan. masuk angin, pagi kerokin. Ya, Pantun kali. cakep. Terus saya mau nanya nih sama Andika. Menurut Andika bagaimana sih? Ada pesan gak sih kepada pemerintah mungkin dengan tempat-tempat seperti ini? Gimana ya, saya nggak mau sangkut pautkan pemerintah sebenarnya. Sulit. Emang karena Sulit. ini tuh emang apa ya, tergantung dari kitanya juga, kita Iya. sendiri, kita itu minat ya untuk Ya, kita nggak bisa kayak belajar nuntut sejarah dia gitu. juga Kita nggak bisa memaksa orang untuk datang, maksa ke sini. Masa buru-buru datang ke sini, kan nggak mungkin. Ntar orang masa ngerasa terpaksa kan nggak enak juga, jadi nggak tenang dia liburannya. Tapi sekarang udah banyak kok anak muda kayak rasa kesenian itu ada. Udah Kayak lumayan. suka-suka seni tari gitu ya, seni tari setiap Tadi sempat daerah. rame juga kan seni Iya, tari. rame tadi. Cuma disayangkan kita nggak bisa ngerekam tadi ya. Karena Nah, emang mungkin karena lagi latihan. konsentrasi Iya. mungkin ya. Namanya tari kan nggak bisa. Dan ada yang tidak boleh direkam juga teman-teman. Jadi kita harus menuruti itu. Dan kita tidak boleh seenaknya mengambil Lagi gambar. peraturan ya ditaati. sebelum ngambil gambar kita juga izin dulu. Ya kesimpulannya kayak apa ya? Jadi pada destinasi kali ini cukup menarik. Cukup menghibur juga, kan? Nah, Menarik, menghibur, sangat, terus menambah sangat. ilmu. Menambah ilmu lagi. Iya. Walaupun agak sedikit lelah karena emang sangat luas. Luas banget Tapi sih, parah. Kalau biaya mungkin itu menurutnya gimana? Kalau Kalian? biaya, tadi Kalau pertama biaya. masuk itu berapa sih? 20.000 ya? 20.000 Tadi pertama per masuk orang. 20.000 per orang. Kalau sama parkir, sama biaya parkir ya. Tergantung kendaraannya tadi, motor atau mobil, sama biaya parkir juga. Pokoknya per orang itu 20 dikenakan 20.000. 20.000. Iya, dikenakan biaya 20.000 per orang. Dan udah sih. Terus ya, Secara harga tiket masuk oke lah untuk anak-anak muda zaman sekarang. dia nggak terlalu Worth it. mahal-mahal juga. Gak terlalu mahal kok. Jadi sekian dari Jalan-jalan. jalan-jalan santai kali ini. Tunggu kelanjutan untuk ke destinasi selanjutnya. Santai. Jalan-jalan Santai.